percaya Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, pada hari ini kami siapkan hati kami memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau bersuka cita bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biar Engkau saja yang kami tinggi dan kami muliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Dan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sapa kiri kanan, katakan selamat hari Minggu, selamat memuji dan menyembah Tuhan. Mari saling memberkati. Haleluya. Sebab Dia Allah yang ajaib, Dia sungguh ajaib. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, dan tak terbagi kekuatan-Mu bagi kami. Tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu ku
Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Biar ini menjadi berdoa.
ketika kami menyembah, maka Engkau mendengarkan dan Engkau bertata dalam pujian kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami semua, yang mengangkat segala ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran kami. Hadirat-Mu menyembuhkan kami, hadirat-Mu memulihkan kami. Kuasa-Mu turun atas kami Tuhan, karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang mendengarkan, Allah yang bertindak. Sebab itu kami mau serahkan segala kekhawatiran kami, ketakutan kami, kecemasan kami, hidup kami, masa depan kami di dalam tangan Allah yang kuat, Allah yang memegang kendali dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur buat karya keselamatan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dengan kematian dan kebangkitan-Mu ya Tuhan, sehingga iman percaya kami tidak akan menjadi sia-sia. Kalau kami ada sampai dengan pada hari ini, berarti Tuhan mau lebih lagi menyempurnakan karakter Kristus dalam hidup kami. Dan supaya kami juga menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa, keluarga-keluarga kami, teman sahabat kami di dalam takut akan Allah. Tuhan, kami mau menikmati firman-Mu. Kami mau duduk seperti Maria yang duduk di kaki Yesus. Kami tidak mau hanya sambil lalu saja mendengarkan firman Allah. Kami mau tawan segala pikiran kami yang tidak baik, yang melayang kemana-mana, ditaklukkan dalam pikiran Kristus. Kami mau taklukkan perasaan-perasaan kami yang tidak baik, kami taklukkan dalam perasaan Kristus. Roh Kudus, bukakanlah mata rohani kami dan telinga rohani kami. Tolong kami menikmati firman-Mu, tolong kami menikmati suara-Mu ya Bapa. Darah Yesus tutup bungkus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Allah. Berbicaralah ya Tuhan, berikanlah kami pengertian-pengertian yang baru. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Saudara, begitu luar biasa Tuhan menolong kita. Kita bisa bernafas, Tuhan bisa tolong kita. Dan terima kasih buat doa-doa saudara, sehingga dalam perjalanan kami juga keluar dari Medan semua bisa berjalan dengan baik. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita pada hari ini masih merenungkan bagaimana karya Yesus di kayu salib, kasih-Nya yang berlimpah atas kita. Bagaimana Dia mati tapi Dia bangkit. Hari ini kita masih di dalam tema kita, yaitu karena Tuhan sudah memberikan hidup-Nya bagi kita, yang terbaik bagi kita. Dia menunjukkan kuasa-Nya, Dia menunjukkan Dia Allah yang hidup. Dia menunjukkan Dia yang memegang kendali atas semuanya. Sebab itu, ini waktunya kita, ini saatnya gereja Tuhan mendedikasikan hidupnya sepenuhnya di dalam tangan Tuhan yang kuat. Amin. Ini waktunya kita untuk taat seperti Kristus. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat 8, ketika Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia, Dia menunjukkan Dia taat sampai mati di kayu salib. Bagaimana dengan kita, saudara? Kalau Bapa kita menunjukkan ketaatan, bagaimana kita? Bisakah kita akan taat? Kita akan tetap setia justru di masa-masa yang sulit. Amin, saudara. Apakah kita, Tuhan sudah diremukkan, saudara, supaya hidup kita yang remuk bisa dibaharui, supaya pikiran kita dibaharui, hati kita dibaharui, roh kita dibaharui. Bisakah hidup kita itu akan bisa kita dedikasikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? 2 minggu yang lalu kita dengar firman Tuhan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus berbicara Tuhan mau, gereja Tuhan mau, ya, umatnya Tuhan mau yang sudah ditebus dengan darah Yesus, kita mati bagi dosa. Dosa seharusnya tidak lagi berkuasa di dalam tubuh kita yang fana ini. Amin, saudara. Dalam pikiran kita, dalam hidup kita, seharusnya tidak berkuasa lagi. Kenapa? Karena Tuhan telah menyelesaikan itu di kayu salib. Dan hari ini kita akan belajar, saudara, kematian dan kebangkitan Kristus memberikan kita kuasa untuk menang oleh iman. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 5, ya, kita baca. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan,
mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Oke. Sebab semua Ayat 4, 1, 2 ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kebenaran yang mengalahkan dunia, iman kita. Sama-sama. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Sekali lagi. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Silakan duduk saudara. Saudara, tema kita pada hari ini adalah menang oleh iman. Saudara, banyak masalah terjadi, ya, baik itu di rumah tangga, baik itu di sekolah, baik itu di dalam berjemaat, baik itu dalam nikah rumah tangga. Kenapa, saudara? Orang siap untuk menikah, tapi kedewasaan tidak terjadi bagi suami atau istri itu. Anak-anak siap untuk bekerja, tapi kedewasaan dia untuk masuk dalam dunia kerja tidak terjadi. Sehingga ketika ada tantangan di dalam dunia kerja, dia langsung meninggalkan pekerjaannya. Itu contoh. Ketika ada tantangan dalam rumah tangga, karena tidak ada kedewasaan rohani, maka langsung bilang, sampai di sini saja. Goodbye. Dan ini perlu kita perhatikan karena ini fenomena yang terjadi di akhir zaman. Karena tidak ada kedewasaan rohani, maka ketika ada tantangan dalam dunia pelayanan, langsung kita akan katakan, Tuhan sampai di sini saja. Bye-bye. Ya. Tetapi saudara, mari kita akan baca di dalam kitab Wahyu 1 ayat 5 sampai dengan 6. Ya. Kematian Yesus di kayu salib, yaitu darahnya melepaskan kita dari dosa, dan itu memindahkan kita dari kematian yang kekal kepada kehidupan yang kekal. Dari pola kehidupan dunia dalam kehidupan surgawi, saudara. Kita baca Wahyu 1 ayat 5 sampai 6. 1, 2 ya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Ialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Paulus pernah berkata, pada waktu aku anak-anak, aku berkata seperti anak-anak. Aku berpikir seperti anak-anak. Tetapi aku sudah dewasa, maka pikiranku, imanku juga harus dewasa. Nah, saudaraku yang terkasih, itu makanya, saudara, kenapa yang namanya baptisan pertobatan itu dilakukan pada waktu orang itu sudah dewasa, bukan anak-anak. Karena ketika sudah dewasa, di situ kita akan tahu mana yang tidak baik, mana yang tidak, mana komitmen, mana tidak, saudara. Amin. Di dalam kerohanian juga, saudaraku yang terkasih, Tuhan mau kita bertumbuh, saudara. Amin. Tidak terus-menerus bertambah usia kita, bertambah umur kita, tapi kita terus kanak-kanak rohani. Kalau kita masih suka dianju-anju, kita masih suka merengek-rengek, kita masih tidak konsisten, itu masih sifat seperti anak-anak. Betul nggak ya? Kalau anak nggak mau makan, ya, ingat saudara, saya ingat sekali karena waktu itu punya anak kecil juga dulu, nggak mau makan, maka kita akan buat gimana, saudara? Dibujuk kayak manapun. Nanti kadang dibawa jalan-jalan supaya bisa masuk. Pokoknya dia makan, kan gitu ya. Tapi kalau kita sudah dewasa, kita tahu kita perlu makan, betul. Kalau kita tidak makan, kita akan sakit. Kalau kita tidak makan, kita tidak punya kekuatan.
Nah, dalam kerohanian juga seperti itu. Kematian dan kebangkitan Kristus kiranya akan membuka wawasan umat Tuhan, gerejanya Tuhan, bahwa kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kenapa? Tuhan menyadarkan bahwa hidup kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus, Tuhan sudah melepaskan kita dari dosa, sehingga kita harus mati bagi dosa. Ada kuasa bagi kita untuk mengatakan tidak kepada dosa. Tidak lagi ada gairah di dalam dosa itu. Sudah tidak ada rasa lagi bagi dosa itu. Dan hari ini kita belajar, bahkan termasuk godaan-godaan dunia, dalam bentuk apapun, kita bisa menang. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 3. Kebangkitan Kristus itu membangkitkan iman kita, roh kita kembali, bahwa Tuhan menolong kita menghadapi peperangan rohani kita. Orang yang dewasa rohani yang ngerti bahwa hidupnya dari awal sampai dengan akhir itu adalah peperangan rohani. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 3. Yuk. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini hanya bisa dimengerti oleh orang yang dewasa, saudara. Tuhan mengatakan juga di dalam kitab yang lain, kita katakan, berjaga-jagalah, waspadalah, pakailah senjata peperangan rohani. Itu hanya kepada orang yang dewasa. Anak yang kecil tidak akan bisa pegang pistol, betul nggak saudara? Tidak akan bisa pegang parang atau tombak karena masih kecil. Dia perlu dilindungi. Ya, kita juga pernah lahir secara rohani, masih bayi rohani. Tetapi saudara, Tuhan sudah mau datang. Jangan terus bayi rohani, tapi bertumbuhlah dalam imanmu. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Amin, saudara. Nah, kematian Yesus dan kebangkitan Kristus menyadarkan kita, melahirkan kita kembali kepada satu pengharapan yang kekal. Bahwa kita selama kita masih hidup, apapun tantangan yang kita hadapi, baik kita ada di dunia kerja, baik kita ada di dalam nikah rumah tangga, baik tantangan kita untuk mencari pekerjaan, mencari jodoh, mencari menantu, ya kan? Mencari sesuap nasi. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah hidup, Dia adalah Tuhan yang pegang kendali, Dia bisa lakukan apa saja. Tetapi maukah iman kita yang sudah dewasa itu percaya dalam kondisi apapun Tuhan bisa tolong kita? Nah, saudara yang terkasih, dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata begini. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Iman kita, ya. Nah, iman kita juga harus bertumbuh. Dari iman anak-anak yang percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Kalau anak kecil itu dia harus bisa dikasih makan saja, ya. Betul ya, saudara? Dia nggak bisa pilih mana makanan yang baik, yang sehat. Tapi kalau sudah dewasa, dia akan bisa pilih mana makanan yang boleh, makanan yang tidak, yang menimbulkan penyakit dan yang tidak, ya kan? Seperti itu. Nah, iman juga harus mengerti, saudara, bahwa di dalam kitab Roma 9 ayat 17, Kolose 1 ayat 29. Orang yang dewasa rohani mengerti bahwa kematian dan kebangkitan Yesus. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Supaya ada kuasa bagi kita. Untuk apa? Kita bisa mati bagi dosa. Tubuh kita ini mati bagi dosa, saudara. Tidak lagi kita akan pakai bibir kita ini bagi dosa, pikiran kita ini bagi dosa, kaki kita bagi dosa. Karena semua sudah dipaku di kayu salib. Ketika kita pun sakit penyakit, maka kita tahu, saudara,
Ada firman Tuhan yang mengatakan, bilur-bilurnya menyembuhkan aku. Maka kita tahu penyakit kita pun Tuhan bisa angkat, Tuhan bisa sembuhkan. Amin, saudara. Kematian dan kebangkitan Yesus itu berbicara apalagi Yesus bangkit, maka akan semakin lahirlah pengharapan kita bahwa, saudara, segala kuasa tunduk di dalam nama Yesus. Amin. Kuasa di atas bumi, di bawah bumi. Dikatakan semua takluk di bawah kaki Yesus. Di dalam Kolose 1 ayat 29, Paulus berkata, aku bergumul dalam setiap hari dalam kehidupannya. Aku bergumul dengan pergumulan dan persoalanku. Dan aku tahu karena ada kuasa yang bekerja di dalamku, dalam pergumulanku itu. Makanya dia bilang, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Bersekutu dalam penderitaan kematiannya dan kuasa kebangkitannya, saudara. Dan saudara, di dalam Roma 9 ayat 17, mari kita akan baca, saudara. Roma 9 ayat 17. Ya, 1, 2 ya. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Kematian dan kebangkitan Kristus berbicara ada kuasa yang diberikannya kepada anak-anaknya, kepada umat tebusannya, yang bekerja di dalam engkau dan saya, di gereja Tuhan, untuk mengalahkan apa? Dunia. Untuk mengalahkan kuasa kedagingan yang pengen seret-seret lagi dalam dosa. Amin. Kenapa, saudara? Kenapa, saudara? Allah yang kita sembah bukan menjadikan kita robot, saudara, tapi adalah makhluk yang punya pikiran, perasaan yang Tuhan mau juga kita bertumbuh semakin dewasa. Dan menyadarkan kita bahwa hidup ini adalah peperangan rohani. Dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 18. Di situ diingatkan, jadilah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Dan pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Rohani. Dalam Roma 13 ayat 12 dan 14 dikatakan, pakailah Yesus sebagai senjata terang. Kenapa ada ayat-ayat itu? Kenapa ada ayat juga firman Tuhan yang berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebelum Yesus naik ke kayu salib, dia mengingatkan muridnya khusus berdoa di Taman Getsemani. Dia katakan, "Hei," karena tidur aja muridnya kan, tidur aja, modom musik. Ya, 3 kali dibangunin, tidur aja, saudara. Tuhan bilang, bangun, sadarlah, berjagalah supaya kamu jangan jatuh dalam doa, dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dalam doamu supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ada firman Tuhan dalam kitab Petrus juga diingatkan bahwa iblis itu keliling. Dalam kitab Ayub juga diingatkan pasal 1, pasal 2. Ada satu sidang ilahi dan dikatakan ketika Yesus panggil iblis, "Iblis, dari mana engkau?" Dia bilang apa? "Aku dari keliling dunia, menjelajah." Artinya, saudara, kita harus sadar bahwa kalau kita sudah ditebus dengan darah Yesus, itu belum selesai. Tapi tugas selanjutnya, Tuhan sudah menyelesaikan di kayu salib, dan Tuhan telah menyelesaikan dengan kebangkitannya. Selanjutnya kuasa itu diberikannya kepada anak-anaknya, umatnya. Untuk apa? Mengalahkan tipuan iblis. Mengalahkan godaan-godaan iblis yang membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi putus asa, yang membuat kita tidak
tersungkur di kaki Tuhan. Saudara, itu saudaraku yang terkasih. Jadi saudara, kalau kita sering jatuh bangun di dalam kehidupan kita, jangan-jangan kita tidak ngerti ini, bahwa iman kita harus mengalahkan dunia. Mengalahkan berarti ada peperangan, betul? Ya, betul nggak saudara? Lebih dari pemenang. Siapa yang menang? Berarti ada pertempuran. Ya, saudara? Betul nggak saudara? Engkau menyatakan, gereja Tuhan menyanyikan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Artinya, itu adalah sounding kepada jemaat Tuhan bahwa ada peperangan rohani yang setiap hari harus kita menangkan. Gimana saudara? Betul apa enggak? Ketika hatimu mulai marah, kita harus memerangi. Aku sudah tidak mau lagi menyimpan kemarahanku, emosiku. Mati bagi dosa, gak ada lagi kuasa marah. Ketika ada teman-teman panggil lagi kita untuk merokok, untuk narkoba, aku sudah ditebus dengan darah Yesus. Kita berani berkata, tidak. Itu saudara, ada kuasa. Ada kuasa. Nah, bagaimana iman yang mengalahkan dunia itu, saudara? Bagaimana memiliki iman yang mengalahkan dunia itu? Yang pertama adalah di sini disebutkan dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 itu, ada dua hal, saudara. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Ketika kita percaya Yesus adalah Kristus, Kristus itu artinya yang diurapi. Kalau kita baca dalam Matius 1 ayat 16, Lukas 2 ayat 11. Yesus adalah Kristus, dia adalah juru selamat, saudara. Itulah iman yang mengalahkan dunia. Tapi kalau kita hanya menerima Yesus dan percaya bahwa Yesus itu hanya mengajarkan ajaran-ajaran yang baik, hanya sebatas nabi, hanya sebatas guru yang baik, kita tidak akan punya kuasa itu. Tapi karena kita tahu, iman kita percaya bahwa Yesus yang aku sembah itu adalah Kristus, adalah juru selamat, saudara, maka kita akan tahu ada kuasa yang menyertai kita ketika kita percaya di dalam nama itu. Amin, saudara. Lalu disebutkan, saudara, iman yang mengalahkan dunia itu adalah bagi orang yang percaya yang dilahirkan oleh Allah. 1 Yohanes 5 ayat 1. Kita baca dalam Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Kalau orang percaya itu, saudara hanya percaya bahwa Yesus adalah Kristus, tapi saudara tidak dilahirkan kembali, tidak dilahirkan oleh Allah, kita tidak akan punya iman yang mengalahkan dunia. Kita akan terus di bawah kutuk dosa. Kita akan terus di bawah cengkeraman iblis. Kehendak kita tidak lagi dalam kehendak Tuhan. Makanya dikatakan ketika Nikodemus datang, dia bilang, Nikodemus itu ahli Farisi, saudara, tahu firman Tuhan semuanya, saudara, pemimpin agama. Tapi kenapa Tuhan bilang, kau Nikodemus, kalau kau tidak dilahirkan dari air dan roh, kau nggak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa, saudara? Pengetahuan kita tidak sempurna. Kalau kita tidak dilahirkan oleh Allah, mana benih daging ini tidak akan mungkin mati, saudara. Yuk kita baca Yohanes 3 ayat 5 dan 6. 1, 2 ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Terus ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya. Nah, saudara, percakapan Nikodemus itu Tuhan sedang menyatakan bahwa Nikodemus, tidak cukup engkau hanya mengerti isi kitab suci.
Tapi engkau tidak mengalami lahir baru. Engkau tidak dilahirkan oleh Allah. Engkau masih dalam benih daging. Kalau kita masih hanya dilahirkan secara kedagingan, masih benih daging, kita tidak akan mungkin punya iman yang mengalahkan dunia. Kenapa saudara? Karena kuasa daging ini akan terus mencongkel-congkel kita balik-balik lagi dalam dosa. Betul apa enggak? Ya, gimana saudara? Itulah makanya kenapa itu harus dikatakan lahir dari Allah, dilahirkan dari air dan roh. Itulah yang berbicara kenapa saudara ada pertobatan itu dan dibuktikan pertobatan orang percaya dan bertobat, maka tubuh jasmaninya harus dikubur, ditenggelamkan di dalam air. Dalam kitab Roma itu berbicara, kita dimatikan seperti kematian Kristus. Dan ketika bangkit, maka kita masuk dalam hidup yang baru. Nah, Tuhan berkata, kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Ketika kita sudah dilahirkan dari air, kita sudah masuk dalam pertobatan, mengalami baptisan selap. Itu tidak cukup. Engkau harus masuk dalam baptisan Roh Kudus. Amin. Sampai kita bisa masuk di dalam berdoa di dalam bahasa roh. Dan mendapatkan karunia-karunia, nubuatan, karunia-karunia yang lain, saudara. Karena ketika kita berdoa di dalam bahasa roh itu menguatkan kita, saudara. Nah, dalam 1 Yohanes 5 ayat 1, kita baca sekali lagi, ulang sekali lagi ayat ini, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 1 tadi, perhatikan, saudara ya. Nah, 1, 2 ya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Jadi siapapun yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Tuhan, adalah Juru Selamat, dia lahir dari Allah. Oke? Lalu, dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir dari Allah. Ya, jadi ada perkataan itu lahir dari Allah. Apa itu lahir dari Allah? Itu tadi yang disebutkan. Harus dilahirkan dari air dan roh. Nah, selanjutnya kita melihat, saudara, lanjut coba slide-nya. Apa yang dimaksud iman yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus? Saya menyebutkan 3 bagian. Yaitu yang pertama, di dalam Wahyu 13 ayat 10 dan Wahyu 14 ayat ke-12. Iman yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus adalah iman yang membawa kita mencapai garis akhir. Adalah kunci kemenangan kita seberapa hebat pun tantangan iman itu. Kita baca Wahyu pasal yang ke-13 ayat 10 dan 14 ayat 12. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Apapun yang akan terjadi bagi gereja Tuhan di akhir zaman, ya tidak usah takut. Kalau kita memiliki iman yang benar di dalam Yesus, dan kita tahu Yesus itu bukan hanya manusia, tapi dia adalah Allah, dia adalah Juru Selamat, dia adalah Alfa dan Omega, dia yang memegang kendali, dia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai dan melebihi kekuatan kita. Apabila kita dicobai, dia buka jalan. Itu adalah iman yang akan membuat kita, seberapapun hebat tantangan itu, kita akan menang. Itulah iman yang mengalahkan dunia. Wahyu 14 ayat ke-12, silahkan saudara. Ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan ya, iman kepada Yesus. Artinya, iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang tetap percaya, tetap taat,
kepada perintahnya Tuhan, mau dengarkan firman Tuhan, ikuti saja apa yang Tuhan mau. Tantangan sahabat apapun, kadangkala kita dimasuki untuk masuk dalam terowongan yang gelap, tapi kita tahu ada Yesus di sana. Ketika orang Israel ada 40 tahun di padang gurun, Tuhan tetap ada di sana. Amin, saudara. Ada tiang awannya, tiang apinya, sehingga kaki mereka tidak bengkak. Ada makanan yang Tuhan berikan. Ada kesembuhan yang terjadi, mujizat yang terjadi. Ketika mereka 70 tahun ada di Babel, juga ada firman Tuhan, juga ada nubuatan-nubuatan, saudara, yang menguatkan mereka bisa melaluinya dengan baik. Nah, iman yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, itu berbicara bahwa iman yang percaya bahwa Ia adalah anak Allah yang maha tinggi. Iman yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Nah, ini yang sering menjadi kebingungan bagi umat Tuhan. Bahkan ada yang bingung dengan istilah, kalau Yesus anak Allah, berarti Yesusnya lebih rendah. Karena saya pernah dengar pengajaran itu di YouTube, saya sudah tidak sebut orangnya. Yesus lebih rendah daripada Allah. Dia tidak tahu bahwa Yesus adalah Allah. Aku dan Bapa adalah satu, saudara. Jadi jangan pikiran kita nanti di surga kita akan jumpa Roh Kudus bentuknya begini, Allah Bapa begini, Yesus begini. Gak ada begitu. Di kitab Wahyu dikatakan, Yohanes melihat, aku melihat seperti seekor domba yang dulu di atas tahta, seperti yang baru disembelih. Siapa itu? Yang diumpamakan dengan domba, Yesus. Karena di dalam kitab Yesaya dikatakan, dia seperti domba yang keluh, yang dibawa ke pembantaian. Dan dia, apa yang dimaksud Yesus anak Allah? Apakah Allah beranak? Kalau iman kita masih punya pikiran situ, kita tidak akan punya iman yang mengalahkan dunia. Allah tidak beranak, saudara. Amin, saudara. Kita juga disebut anak Allah. Apakah kita dilahirkan dari Allah secara fisik? Kan tidak, betul. Amin, saudara. Yesus itu disebut di dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 5 sampai 6, atau kita baca Lukas 1 ayat 32 sampai 35. Maksudnya itu, karena pikiran manusia itu kalau dilahirkan artinya berasal, benih yang sama, gen yang sama, itu maksudnya, saudara. Dan dialah itu. Yuk kita baca Lukas 1 ayat 32 dan 35. Yuk, 1-2 ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana pula Daud menjadi bapa leluhurnya. Nah, orang yang dewasa rohani yang akan mengerti ini, memang dari secara jasmani runtutannya itu Daud, keturunan dari Daud, Isai, Daud seperti itu, Yehuda. Kita bisa menelusuri tarombonya. Nah, itu orang Batak bilangnya tarombonya Yesus jelas sampai ke Abraham. Tapi bukan berarti Daud lebih besar dari Yesus. Karena Yesus sudah ada dari dulu. Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, iman yang percaya kepada bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Yesus anak Allah, artinya bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia yang turun dari surga, dia yang memiliki surga. Itu maksudnya, saudara. Amin, saudara. Allah yang menjelma menjadi manusia, itulah yang mengalahkan dunia. Nah, saudara, iman yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, itu adalah iman bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang akan datang kembali ke dunia ini. Jadi saudara, kita tidak lagi diombang-ambingkan dengan pengajaran yang mengatakan, ya, seperti dalam Matius 16 ayat 16, Kisah Rasul 17 ayat 3, 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 19.
Di sana ada Mesias, pergi ke sana. Dia melakukan mujizat, itu barangkali Mesias. No. Mesias sudah datang. Dialah Yesus. Amin, saudara. Tidak ada lagi penantian keselamatan. Sudah digenapi di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jangan cari Tuhan yang lain yang engkau bilang disebut Mesias. Dialah Mesias. Sudah digenapi. Amin, saudara. Tidak ada lagi Allah yang dinantikan. Sudah datang. Tinggal nanti dia datang untuk apa? Menjemput gerejanya untuk dibawa ke surga dan penghakiman. Dan terjadi akhir zaman, terjadi peperangan di muka bumi ini. Iblis dikalahkan. Tinggal itu, saudara. Tapi keselamatan itu sudah datang, saudara. Nah, inilah yang dimaksud iman yang mengalahkan dunia. Iman yang percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus yang diurapi. Yang diurapi artinya dia bisa melakukan segala perkara karena dia Allah. Iman yang percaya bahwa Yesus itu anak Allah, bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Ya, yang semua orang akan satu waktu dia mau terima Yesus atau tidak, tapi pasti akan ketemu Yesus. Dia adalah Mesias, saudara. Jadi tidak perlu ditunggu-tunggu yang lain karena sudah ada. Lalu mari kita akan lihat yang berikut. Apa itu yang dimaksud orang percaya yang lahir dari Allah lah yang bisa memiliki iman yang mengalahkan dunia? Itu berbicara di dalam kitab Roma 6 ayat 10 sampai 11, 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai 10, yaitu orang percaya yang telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Orang percaya yang telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah, itulah yang punya iman yang bisa mengalahkan dunia. Itulah orang yang bisa mempersembahkan tubuhnya, apa saudara? Sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Disitulah kuasa Allah luar biasa akan menyertai kita. Iman bagi orang yang lahir dari Allah adalah orang percaya yang mematikan perbuatan tubuh yang berdosa ini dan mempersembahkan hidupnya bagi Yesus. Orang percaya yang lahir dari Allah adalah apa? Orang yang percaya yang berjalan dalam pimpinan Roh Allah. Bukan lagi dipimpin oleh keinginan daging. Itulah iman yang bisa mengalahkan dunia. Tapi kalau hidup kita, saudara, tahu firman Tuhan, tapi dalam keseharian kita masih dipimpin oleh keinginan daging kita, kita tidak bisa mengalahkan dunia, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, apakah iman yang mengalahkan dunia itu? Firman Tuhan mengatakan juga dalam Yohanes 14 ayat 15. Yuk, di situ disebutkan 1 Yohanes 5 ayat 2 sampai dengan 4. Adalah bagi orang percaya yang tetap mengasihi Allah dan menuruti perintahnya. Kalau kita adalah orang percaya yang tetap mengasihi Tuhan dan menuruti perintahnya, kita pasti akan bisa mengalahkan dunia. Yuk kita baca Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan katakan, kita pasti bisa menang. Amin. Ketika Tuhan bilang ampuni, itu perintah Tuhan kan? Ketika kamu akan pergi mempersembahkan persembahanmu, Tuhan bilang ada sesuatu yang engkau rasa ada tidak baik di hati saudaramu, Tuhan bilang apa? Pergilah, tinggalkan, dan berdamailah. Itu perintah enggak? Perintah. Nah, kita lakukan, pasti selamat hubungan itu, betul enggak? Gimana? Betul enggak hubungannya itu akan selamat? Betul enggak? Ya. Nah, ketika Tuhan bilang, apalagi saudara, janganlah engkau tidak setia dengan istri masa mudamu, karena aku membenci perceraian. Itu perintah Tuhan. Kamu membasahi mezbah dengan air mata. Kenapa aku tidak dengar? Itu dalam kitab Maliaki. Karena kamu tidak setia dengan istri masa muda.
Lalu kita tidak mau turuti. Udah nggak cocok. Jadi waktu menikah kenapa bisa cocok? Berjalan lalu tidak cocok. Lalu makanya banyak saudara yang saya konseling, saudara. Putus nyambung, bercerai saudara. Susah hidupnya saudara. Karena itu Tuhan sudah bilang. Nah, apalagi, mungkin banyak lagi yang kita bisa sebutkan. Jadi iman yang mengalahkan dunia adalah bagi orang yang percaya, yang tetap mengasihi Allah dan menuruti perintahnya. Lalu saudara, juga disebutkan dalam 1 Yohanes 5 ayat 1, disebutkan juga mengasihi orang yang lahir dari Allah. Apa maksudnya itu saudara? 1 Yohanes, kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Kita akan baca 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi. Jadi saudara, bagaimana kita bisa mengalahkan iblis, mengalahkan dunia, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam kekudusan? Gak mungkin. Kalau kita hidup dalam ketidakbenaran, kita hidup dalam dosa, itu berarti kita di dalam kuasa si jahat. Bagaimana kita bisa lawan dia? Orang kita tunduk sama dia. Ngerti ya saudara ya? Ya kan? Bagaimana kita bisa lawan dia yang dia berkuasa atas kita? Nah, kematian Kristus di kayu salib melepaskan kita dari itu, cengkeraman iblis itu, kuasa dosa itu. Saya akan baca di dalam terjemahan yang hidup berkata begini, 1 Yohanes 3:10. Jadi sekarang kita dapat membedakan siapa anak Allah dan siapa milik iblis. Barang siapa hidup dalam dosa dan tidak mengasihi saudaranya, nyatalah bahwa dia tidak termasuk keluarga Allah. Jadi ternyata di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 dikatakan, apa iman yang mengalahkan dunia? Termasuk dikatakan kita mengasihi Allah yang melahirkan kita. Dan ayat itu dikatakan kita juga mengasihi orang lain yang dilahirkan oleh Allah. Amin, saudara. Jadi kasih kepada Allah ditunjukkan dengan kasih kepada sesama. Itulah salib, saudara. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Itu yang bisa mengalahkan dunia. Kalau kita kasih kepada Allah, tapi kasih kepada sesama begini, berantem terus, berkelahi terus, saya pikir kita tidak akan bisa punya iman yang mengalahkan dunia. Betul apa enggak? Orang akan bilang, ke gereja aja, tapi enggak nampak buahnya, enggak bisa sabar, tetap cakap kotor, cakap marbadai, tetap mencuri, ya kan? Gak mungkin kita bisa bersaksi mengalahkan dunia. Itu makanya iman kita menjadi kembang kempis, saudara. Lalu, saudara, iman yang mengalahkan dunia adalah bagi orang percaya yang tetap, Yudas 1 ayat 20, membangun dirinya sendiri di atas iman yang paling suci. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus memberikan kita kuasa bahwa kita juga harus bangun diri kita sendiri. Amin. Itu orang yang dewasa. Saudara akan tetap bersemangat datang kepada Tuhan, datang ke gereja walaupun tidak dibesuk. Karena ngerti apa makna ibadah. Saudara akan tetap menara doa karena saudara ngerti kenapa hubungan kita dengan Tuhan penting. Kenapa kita baca firman Tuhan penting. Itu untuk kita. Itu yang dimaksud. Orang yang mengalahkan dunia adalah orang yang membangun dirinya sendiri juga di atas iman yang paling suci. Yudas 1 ayat 20. Ayo kita baca. Silakan saudara. Ya, Yudas 1 ayat 20. Ya, 1-2 ya.
Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam, itu yang Tuhan bilang tadi, kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Ya, itu yang dapat iman yang masuk dalam level mengalahkan dunia, saudara. Apakah itu bisa? Tuhan perintah tadi, perintah Tuhan itu ternyata tidak. Tadi udah baca kan? Perintah Tuhan itu berat apa enggak? Tidak berat. Ya. Dan yang terakhir, Yudas 1 ayat 24. Orang yang memiliki iman yang mengalahkan dunia adalah orang yang percaya, yang tetap berjuang dan mempertahankan imannya. Kenapa? Karena dia mengerti, kalau aku tidak punya iman yang kuat, maka iblis akan bisa dor. Tewas, ya kan? Padahal hidup harus berlanjut terus. Amin, saudara. Aku harus kuat menghadapi tantangan, karena hidup harus berjalan terus. Anak yang dikasih ini memang nakal, tapi dia kan karunia bagi aku. Aku harus berjuang untuk dapat membawa dia dalam Tuhan. Suami yang diberikan ini, istri yang diberikan ini, waduh memang susah, tapi aku akan berjuang karena Tuhan pasti akan tolong aku. Itulah iman yang dapat mengalahkan dunia. Yuk kita baca Yudas 1 ayat 3. Come on. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku sungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi saudara, iman yang dapat mengalahkan dunia adalah iman yang tetap teguh, iman yang diperjuangkan, iman yang dipertahankan. Kalau iman tidak dijaga, sesuatu apapun yang tidak dijaga bisa iya. Kalau salah sesuatu yang tidak diperjuangkan bisa, demikian juga iman kita, keselamatan kita. Kemarin dalam perjalanan kami keluar, selalu dibilangin, diingatkan. Ingat ya, paspor, dijaga terus setengah mati. Kenapa? Kalau paspornya hilang, nggak bisa kembali ke Indonesia. Terus saya bilang, seperti itulah kerohanian. Kalau paspormu ke surga hilang, keselamatanmu hilang, imanmu hilang, kita tidak akan sampai ke surga. Itulah iman yang mengalahkan dunia. Apa tantanganmu anak muda? Pekerjaanmu kah? Pergaulanmu kah? Jangan salah pilih melangkah. Hindari hal-hal yang membuat iman kita menjadi jauh, menjadi mati. Masuklah dalam kumpulan yang tidak membuat engkau imanmu menjadi lemah dan putus asa. Itu sangat penting. Yang terakhir dalam Yudas 1:24. Kenapa? Karena ketika kita berjuang, ada kuasa di dalammu. Itulah kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Dan kita pasti akan menang. Karena kuasa yang di dalam kita itu. Yuk kita bangkit berdiri, kita baca ini. 1, 2 ya. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan pemulihan. Wow. Itulah makna kematian dan kebangkitan Kristus, saudara. Kuasa itu bekerja dengan luar biasa di hidup kita. Amin, saudara. Sehingga kita bisa menang terhadap dunia. Kita menang terhadap godaan. Kita bisa hancurkan kuasa di dalam namanya. Amin. Bukankah Tuhan bilang segala kuasa di bumi, di langit, di bawah bumi ada di dalam namaku? Hanya masalahnya kita mau gak mati bagi dosa? Kita maukah punya iman yang menang mengalahkan dunia? Mari tim akan maju ke depan. Ya, kita nyanyi lagunya Lebih Dari Pemenang. Jadi saudara, kalau kita nyanyi Lebih Dari Pemenang, itu artinya kita harus apa? Berjuang. Amin. Kalau engkau tidak berjuang, engkau yang kalah terhadap iblis. Pilih mana? Pilih kita menang dan bertahan.
Amin. Itulah yang menang. Amin. Ya. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Dari pemenang dalam segala perkara, hidupnya dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita dikalahkan oleh kuasa-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah bendera Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Oh haleluya. Itulah kuasa kebangkitan dan kebangkitan Kristus. Amin. Supaya kita punya iman yang mengalahkan dunia. Amin. Ya, jemaat Tuhan mari bangkit. Katakan kiri kanan. Bangkitlah. Bersemangatlah. Menanglah di dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kuasa kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Sehingga kami memiliki iman yang dapat mengalahkan dunia, menghadapi iblis, menghadapi pergumulan persoalan, bahkan kuasa dosa, mati di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus akan memberikan pengertian yang baru akan firman Tuhan, dan mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara.